Cara jualan di Lazada yang pertama itu KTP ya, kemudian yang kedua rekening bank. Dan pastikan rekening bank dan KTP ini sama ya, sama-sama milik Anda, atau setidaknya ya namanya sama gitu antara KTP dan rekening banknya. Kemudian KTP itu di foto bolak-balik ya, dan untuk rekening banknya itu Lazada minta jadi halaman depan rekeningnya ya itu difoto ya, dalam halaman depan buku rekeningnya itu difoto, yang kemudian dimasukkan menjadi dokumen saat kita pendaftaran di Lazada. Kalau Anda tidak memiliki stok, Anda juga bisa melakukan jualan di Lazada itu dengan sistem dropship ya. Yang penting Anda sudah memiliki supplier yang bisa Anda andalkan. Jadi Anda nggak perlu stok terlebih dahulu. Yang penting Anda sudah koordinasi dengan supplier Anda ya, kemudian Anda bisa mulai jualan di Lazada. Jika Anda sudah mendaftar ya jadi seller Lazada, itu Anda itu sebenarnya dituntut untuk belajar ya, karena di situ ada yang namanya Lazada University ya. Di situ itu ada materi-materi dari paling dasar ya sampai materi expert, itu sebenarnya sudah ada. Jadi ya Anda tidak punya alasan lagi kalau Anda itu gaptek ya. Yang penting Anda mau nggak belajar gitu, agar Anda bisa sukses berjualan di Lazada. Yang pertama pastinya Anda memiliki produk yang oke dulu, dalam artian produk yang memang banyak dicari oleh pembeli di Lazada ya. Jadi pastikan Anda memiliki kemampuan riset ya. Seiring berjalannya waktu itu biasanya Anda akan memiliki feeling ya, memiliki feeling menentukan produk mana yang laris ya. Apalagi jika Anda mau belajar ya, belajar membaca data, belajar mengolah informasi yang ada di marketplace ya, Anda bisa memilih produk mana yang sekiranya laris untuk Anda jual. Dan berikutnya itu yang pasti Anda harus mampu mengoptimasi toko Anda. Simpel saja sih, pastikan Anda itu mengikuti kriteria yang sudah ditentukan oleh platform Lazada tersebut ya. Jadi ada standar-standar ukurannya. Jika misalkan katakanlah saat Anda upload produk itu kan ada skornya ya. Pastikan skornya itu ya memenuhi kriteria yang sempurna gitu. Dan untuk melakukan ini ya Anda mengikuti pedoman-pedoman yang ada di platform Lazada ya. Kemudian berikutnya Anda harus bisa memberikan harga yang kompetitif ya. Harga yang kompetitif ini dalam artian harga Anda itu ya tidak terlalu tinggi ya dibanding dengan kompetitor, tapi ya Anda harus pastikan Anda itu harus tetap untung gitu. Di metrik perhitungan performa toko itu salah satunya adalah jumlah ulasan ya. Jumlah ulasan itu, jadi ketika toko itu jumlah ulasannya itu semakin bagus, semakin banyak ya, performanya akan semakin baik ya. Soalnya kan ulasan tersebut dilakukan oleh pembeli ya, oleh pembeli yang sudah melakukan transaksi di toko kita. Tapi jelasnya biasanya ketika kita mulai upload produk di Lazada ya, kalau kita uploadnya benar ya, dan produknya itu memang cocok kan, dalam artian produknya itu memang pasarnya ada ya, kan bisa terjual juga tanpa menggunakan order ya. Namun ada beberapa strategi ya, jika kita itu seller baru ya, kita harus melakukan strategi ya, salah satunya mungkin dengan memberikan harga yang lebih murah dari kompetitor, atau memberikan kelebihan-kelebihan lain ya. Dalam artian kita harus bisa masuk ke konsumen kita itu untuk menyaingi kompetitor kita. Jangan terlalu berpikir kenapa produk saya nggak laku gitu loh. Tapi yang penting ya, ketika kita memiliki toko baru itu ya, yang menjadi tolak ukur kita itu sebenarnya traffic atau pengunjung ya. Di dashboard Lazada sendiri kan sudah sangat detail yang menjelaskan kalau misalkan toko kita itu di hari itu dikunjungi oleh berapa orang, kemudian orang-orang tersebut itu datang dari mana ya, apakah datang dari traffic yang dikasih Lazada, atau dari kata kunci, ataupun ya traffic yang datang dari toko lain ya, atau toko sebelah. Ini tentunya ya harus Anda analisa. Fenomena jual beli akun itu sempat marak ya. Jadi ada beberapa orang ya, atau beberapa oknum lah dalam tanda kutip, yang memang kerjaannya itu jualan akun Lazada. Dan biasanya faktor-faktor yang membuat orang mau membeli akun Lazada ya, di beberapa waktu yang lalu itu salah satunya itu kalau akun tersebut sudah
orderannya udah rutin gitu, terus sudah bisa menggunakan ekspedisi ninja gitu. Karena apa? Karena di ekspedisi ninja itu kan ada cashback ya, dan ini menjadi daya tarik tersendiri juga. Maka akhirnya ada beberapa orang yang memang dia kerjaannya itu menjual akun ya, dan akun itu dijual dengan harga yang variasi ya, ada yang 2 juta, 3 juta, bahkan saya dengar itu ada yang fantastis ya, nilainya sampai puluhan juta. Saya pernah mengamati beberapa orang yang membeli akun itu, ternyata akun yang dia beli itu adalah akun hasil dari fake order ya. Jadi orang tersebut yang si penjual akun itu biasanya bikin akun baru, kemudian dia melakukan fake order tujuannya untuk apa? Salah satunya tujuannya adalah untuk memenuhi syarat ya, agar akun tersebut sudah bisa menggunakan ekspedisi ninja. Dan ini biasanya fake ordernya itu brutal ya. Biasanya traffic yang turun itu juga terjadi karena ada perubahan algoritma ya, atau perubahan fitur-fitur tertentu yang itu mempengaruhi traffic. Misalkan baru-baru ini Lazada mengubah beberapa atribut ya yang ada di produk. Misalkan untuk produk fashion ya harus ada showcase-nya yang dalam ukuran 3:4. Ketika kita tidak mengupdate SKU produk kita ya, maka skor dari produk kita itu akan menjadi turun, dan itu biasanya mempengaruhi traffic juga ya. Jadi solusinya apa? Solusinya Anda harus mencermati ya, ketika ada perubahan-perubahan yang mendasar terutama ya pada fitur-fitur yang mempengaruhi traffic di Lazada. Ya sebenarnya sih iklan berbayar atau tidak itu ya pilihan juga ya sebenarnya. Tapi jelasnya ya ketika persaingan itu masih bisa dibilang persaingan itu belum begitu ketat ya, tanpa menggunakan iklan berbayar pun ya kita bisa mendapatkan penjualan ya. Jadi potensi produk kita untuk laris itu bisa gitu. Cuman ketika persaingan sudah ketat ya, kadang kita mau nggak mau harus menggunakan strategi iklan berbayar. Produk yang perlu kita iklankan itu jelasnya adalah produk yang memiliki konversi yang tinggi tapi kurang pengunjung ya. Jadi Anda perlu cek ya performa bisnis ya, performa SKU Anda ya. Jika ada SKU yang konversinya itu bagus ya, tetapi penjualannya sedikit ya karena trafficnya itu sedikit, ya ini yang perlu Anda iklankan ya. Jadi ketika produk Anda itu konversinya rendah terus Anda iklankan ya, Anda pasti akan boncos ya, atau Anda akan rugi. Jika Anda mengupload video pada postingan produk Anda ya, produk Anda akan memenuhi kriteria sampai sempurna ya, dan ini akan berpengaruh ke traffic ya. Jadi kalau menurut saya ya, usahakan produk kita itu, postingan kita itu sampai pada level sempurna ya, biar traffic di toko kita itu semakin bagus ya. Naikkan produk di Lazada itu kalau menurut saya masih efektif ya, karena di situ produk kita itu akan di-boost ya, akan didorong oleh Lazada agar tampil di user-user Lazada, dan performanya juga jelas ya. Jadi ketika kita menaikkan produk di Lazada itu kita akan disajikan data ya, bahwa produk kita itu ketika di boost ya, dengan naikkan produk itu dikunjungi oleh berapa orang, kemudian kalau tanpa boost atau tanpa naikkan produk itu dikunjungi oleh berapa orang ya, dan di situ akan ada juga data penjualannya. Cara menaikkan produk yang efektif kalau menurut saya gini, jadi kalau misalkan Anda memiliki kuota katakanlah baru dua produk ya, Anda coba 24 jam untuk satu produk ya. Jadi kita masukkan 2 produk Anda ya, naikkan gitu. Jadi kalau dalam waktu 24 jam itu nggak ada perubahan yang signifikan pada traffic 2 produk tersebut ya, Anda ganti gitu. Anda coba ganti produk yang lain yang memiliki potensi untuk bisa tampil lebih banyak gitu, untuk bisa mendapatkan traffic lebih banyak. Ya untuk membalas chat itu sangat penting ya, karena chat sendiri itu ada performanya, dan berapa persen orderan yang ada di toko itu biasanya melalui chat ya. Di data chat di Lazada itu ada datanya mengenai performa chat ya. Jadi orang yang chat itu berapa, kemudian persentase konversinya itu juga berapa persen gitu. Jadi Anda harus memastikan ya, memiliki kemampuan
Anda harus memastikan bahwa Anda atau tim Anda itu sigap dalam membalas chat ya. Karena chat ini adalah salah satu sumber traffic yang penting di Lazada. Ketiga fitur ini itu sangat penting kalau menurut saya, karena ketiga fitur ini menjadi elemen ya, atau menjadi metrik-metrik perhitungan yang berkaitan dengan performa toko kita. Katakanlah kalau Anda itu punya toko baru ya, Anda harus pastikan mengaktifkan fitur tersebut kan ya. Makanya Anda harus mampu mengkalkulasi harga ya, Anda mampu berhitung ya. Jadi walaupun Anda mengaktifkan tiga fitur ini ya, Anda tidak rugi gitu. Anda bisa menggunakan iklan dari platform lain ya, misalkan Facebook Ads itu untuk diarahkan ke Lazada Anda ya. Ini bisa dilakukan secara manual ya, dalam artian kita bisa melakukan iklan tersebut dengan cara yang standar ya, cara yang biasa. Kita bisa beriklan di Facebook, kemudian diarahkan ya, linknya diarahkan ke toko kita yang ada di Lazada. Tapi ada cara lain ya sebenarnya, yang ini antara kolaborasi antara Facebook dan pihak marketplace ya, salah satunya Lazada, itu namanya dynamic ad ya, kolaboratif ad. Di sini itu kita bisa mengiklankan toko kita yang ada di Lazada itu secara dinamik dengan menggunakan fitur yang ada di Facebook ad ya. Tapi ini untuk tahapan yang lebih advance lagi ya dalam menjalankan iklan di Facebook ad.